Kita kembali di diskusi Hot News di nusadaily.com tentang nasib Bupati Faidah pasca dimakzulkan. Tadi kita sudah banyak diskusi dengan Bapak Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, dan sekarang saya akan ngobrol dan bertanya kepada Bapak Hermanto Rohman. Apakah menurut Bapak Bupati Jember Dr. Faidah layak dimakzulkan? Ya, pertama adalah bahwa pemakzulan ini kemarin itu kan diputuskan melalui hak menyatakan pendapat. Nah, ketika pertanyaannya layak dimajukan atau tidak adalah yang harus dilihat dari apakah hak menyatakan pendapat tersebut memang bagian yang secara undang-undang atau secara peraturan itu dijamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan kenapa kemudian perlu dilakukan hak menyatakan pendapat, yang di dalamnya di situ ada proses pemakzulan bupati. Nah, dalam konteks hak menyatakan pendapat yang di situ keputusannya adalah melakukan pemakzulan kepada bupati, secara undang-undang itu dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 23 dan termasuk di dalam perubahannya di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Memang diatur kewenangan dari DPRD itu adalah bisa melakukan yang namanya pemberhentian kepada kepala daerah. Kepala daerah. Ini adalah Bupati. Nah, pemberhentian kepala daerah dalam hal ini bupati itu sebetulnya sudah ada juga di dalam undang-undang yang sama, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Jadi di Undang-Undang 23 Tahun 2015 itu jika DPRD itu diberikan kewenangan untuk memberhentikan bupati, maka pertanyaannya adalah alasan dari DPRD itu melakukan pemberhentian kepada bupati. Nah, alasan ini tentunya tidak bisa kemudian didasarkan pada tafsir yang tidak ada dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang itu ada bahwa alasan pemberhentian bupati yang dilakukan oleh DPRD itu ada satu ketika melanggar sumpah dan jabatan yang tadi sudah disampaikan. Yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf B. Nah, kewajiban kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf B itu dalam hal ini adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau pertanyaannya kemudian layak atau tidak, nah maka tafsir menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, maka kita harus lihat. Lihatnya di mana? Lihat dalam konteks perundang-undangan kita apa. Di dalam perundang-undangan kita itu apa, maka di situ ada ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 12, di situ sudah diatur ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan itu satu, di situ misalnya ada UUD 45, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan presiden, kepres, dan juga ada ketentuan undang-undang di sini adalah keputusan yang dilakukan oleh menteri, yang dibuat oleh menteri, atau badan lembaga negara yang diakui oleh undang-undang. Nah, jadi artinya bahwa kalau DPRD ini melakukan alasan pemakzulan dengan didasarkan bahwa bupati dalam hal ini tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan, misalnya tidak menjalankan keputusan menteri, tidak menjalankan keputusan dari lembaga yang diatur dalam perundang-undangan, tidak menjalankan undang-undang, tidak menjalankan kepres, nah itu menurut saya sah layak. Tapi pertanyaannya kemudian tidak menjalankan ini oleh Undang-Undang 23 ini tidak bisa kemudian serta-merta itu ditafsirkan oleh DPRD secara politik, tetapi di situ harus diuji. Diuji dalam hal ini adalah keabsahannya apakah tafsir DPRD secara politik tadi tidak menjalankan undang-undang. Kalau saya lihat dari materinya kemarin itu yang dibacakan itu ada kurang lebih pernyataan dari DPRD itu menyatakan ada pelanggaran undang-undang jumlahnya kurang lebih 2 atau 3 pelanggaran undang-undang. Yang kedua adalah ada pelanggaran terkait dengan
PP, jumlahnya kurang lebih 2 atau 3 pelanggaran PP. Dan juga ada pelanggaran terkait dengan peraturan maupun keputusan menteri. Dan juga ada pelanggaran terkait dengan keputusan lembaga. Jadi artinya secara alasannya sudah jelas yang disampaikan oleh DPRD itu. Termasuk juga alasan dalam hal ini adalah dampak dari terjadinya pelanggaran. Nah, dampak dari terjadinya pelanggaran itu maka akan terkait dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu di situ bahwa bupati atau kepala daerah akan menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya dan seluruhnya. Nah, itu yang kemudian ditafsirkan oleh DPRD kemarin ketika ada CPNS yang tidak mempunyai kuota, ketika ada ASN yang tidak punya naik pangkat, itu adalah implikasi dari pelanggaran undang-undang. Maka di situ menurut saya kalau dilihat runtutannya, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD itu dalam koridor yang sudah benar. Cuma ini tidak bisa kemudian serta-merta diputuskan karena memang di aturannya itu harus ada mekanisme berikutnya yang harus melalui MA. Ya, itu sebelum kita membahas mekanisme, ini kan sebenarnya rangkaian yang panjang setelah hak interpelasi, hak angket, lalu muncul hak menyatakan pendapat. Dan mekanisme setelah dari DPR itu kemana? Bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya, Pak Hermanto? Jadi mekanismenya, maka tadi bahwa pertama, ketika DPRD melalui proses rangkaian, jadi rangkaiannya adalah sebetulnya hak menyatakan pendapat yang tadi salah satu putusannya adalah memberhentikan bupati ini tidak bisa kemudian langsung hak menyatakan pendapat, nggak bisa. Betul. Maka prosesnya harus didahului dengan permasalahan yang itu diekspos melalui yang namanya hak interpelasi. Nah, jika permasalahan itu sebetulnya di hak interpelasi itu selesai antara DPRD dengan eksekutif, tidak akan sampai pada yang namanya pemakzulan untuk pemberhentian. Betul. Tapi ini kan tidak terklarifikasi di hak interpelasi. Maka kemudian permasalahan ini menjadi rumit, panjang, ketika juga ada peraturan-peraturan yang kemudian muncul lagi tadi yang sebagaimana yang disampaikan oleh kesalahan juga makin muncul. Nah, dan itu yang kemudian diselidiki melalui hak menyatakan pendapat. Nah, kalau sudah diselidiki hak menyatakan pendapat, DPRD merasa bahwa ada sekian bukti yang itu bisa menguatkan alasan, maka kemudian salah satu rekomendasinya adalah perlu dinaikkan dengan hak menyatakan pendapat. Nah, tapi hak menyatakan pendapat ini tidak bisa serta-merta itu dilakukan kalau tidak ada dua hal. Pertama adalah melalui mekanisme usulan. Nah, siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan diatur di PP nomor 12 terkait dengan pedoman tata tertib Dewan. Di situ adalah pengusulan minimal satu fraksi, dari satu fraksi, maksudnya satu fraksi atau 10 anggota DPRD. Nah, kalau tadi saya lihat keterangannya lebih. Nah, itu satu. Berarti ada yang mengusulkan. Yang kedua adalah mengusulkannya ini harus dilengkapi dengan materi pengusulan. Nah, materi pengusulannya adalah harus disiapkan oleh pengusul. Nah, materi pengusulan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan oleh pengusul. Nah, disampaikan oleh pimpinan karena sudah memenuhi pengusulnya ada, materi pengusulannya ada, maka oleh pimpinan diagendakan melalui paripurna. Karena nggak bisa untuk menyatakan pendapat itu kalau tidak dibawa paripurna dari pengusul langsung diputuskan oleh pimpinan, nggak bisa. Harus dibawa ke paripurna. Nah, di paripurna itu, kalau di pasal 79 PP itu disebutkan bahwa di paripurna itu, maka pengusul menyampaikan secara lisan atas alasannya kenapa dilakukan hak menyatakan pendapat. Nah, pengusulan secara lisan ini yang kemudian harus didengarkan oleh anggota dewan, harus didengarkan oleh bupati, sehingga di situ anggota dewan bisa memberikan pendapat atas usulan tersebut, bupati bisa memberikan pendapat, dan di poin terakhir keputusannya seperti apa. Nah, itu proses di hak menyatakan pendapat. Nah, kalau sudah proses hak menyatakan pendapat ini kemudian sampai keputusannya terjadi pemakzulan itu, maka ini tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pemberhentian. Dasar hukum untuk melakukan pemberhentian
maka hak menyatakan pendapat ini harus diuji materi alasannya itu tadi. Apakah benar terjadi pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dari dua konteks alasan tadi, itu apakah benar? Nah, siapa yang Undang-Undang Nomor 23 pemerintah daerah itu memandatkan bahwa untuk menguji itu dilakukan melalui MA. MA nanti punya waktu 30 hari untuk melakukan uji itu. Nah, kalau 30 hari sudah kemudian diuji oleh MA dan kemudian semakin menguatkan putusan MA itu terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka putusan MA itu bisa digunakan oleh pimpinan DPR untuk mengajukan kepada Presiden melalui Mendagri untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada bupati tersebut. Lalu Pak Hermanto, sampai proses itu berjalan di MA, apakah bupati itu masih bisa bekerja? Namun kita skip dulu, nanti kita akan diskusikan setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Diskusi Hot News, nusadaily.com. Mulai hari ini DPRD memecat secara politik Bupati Faida.